Puluhan warga desa Sukamanah, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur menghadiri dengar pendapat dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Cianjur. Pertemuan diinisiasi oleh Porkopimcam Cibeber serta Kepala Desa Sukamanah. Setelah sebelumnya puluhan warga masyarakat melakukan penolakan dibangunnya kandang ayam milik CP Intan Jaya Abadi. Warga masyarakat yang menolak menganggap perizinan yang diterbitkan tidak sesuai dengan peraturan Kementan nomor 40 tahun 2011. Jarak antara tembok terluar dengan rumah warga harusnya berjarak 500 meter. Namun warga masyarakat yang menolak menganggap jarak yang terjadi itu lebih pendek ataupun lebih dekat dari yang ditentukan. Panitia dulu hanya perwakilannya aja, 31 perwakilan, 2 itu setuju, 29 menolak. Nah, karena banyak menolak, kok perusahaan tetap berjalan membangun. Kalau aturannya yang sepertinya harus 500 meter per kilometer ya, nomor 40 tahun 2011 kan ya? Ya. Apakah bisa dibangun kalau tidak memenuhi syarat semacam terpisah dari lingkungan pemukiman dan berjarak minimal 100 meter dari pagar terluar? Ada yang dari Dinas PU Tata Ruang? Informasi tadi apa yang di tentang batasan atau jarak. Radius. Baik, terkait radius ataupun jarak dari peternakan memang itu sudah ditentukan, Pak. Ada di ketentuannya, Pak. Jarak dari pemukiman itu minimal 500 meter, Pak. Maksimal 1 kilometer, Pak. Forum Penataan Ruang, Pak, telah mengeluarkan berita acara terkait dengan kesesuaian tata ruang. Itu verifikasi dari dokumen lingkungan tersebut PPL itu, maka dari Dinas Lingkungan Hidup UU PPLH-nya di pasal 110 itu jelas jika dilanggar ya Pak, jika dilanggar UU PPLH-nya jelas dilanggar, pasal 69-nya sudah jelas hukumannya 3 tahun kalau tidak sesuai sertifikatan kompetensinya. Untuk pembibitan, jadi ayam dipelihara, kemudian bertelur, kemudian ditetaskan menjadi diokses. Itu ya Pak, itu di data yang ada di kami. Yang kedua, populasinya 6.000 ekor, Pak. Satukan 6 berarti 150 meter kali 15 berarti. Nah itu yang ada di dokumen kami, keseluruhannya 6.000 ekor, gitu aja. Kandangnya 3, ya gitu. Nanti kita verifikasi ya Pak. Artinya apa? Jumlah itu menjadi perhatian, karena akan menentukan besar kecilnya dampak terhadap lingkungan. Dan dari data tersebut, sudah disampaikan bahwa karena populasinya 6.000 ekor, dokumen lingkungan yang diajukan oleh perusahaan itu cukup surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pengontrol lingkungan, atau cukup SPPA saja, jadi tidak UKUPR apalagi AMDA gitu. Bersama supaya nanti tidak timbul yang dari tadi sini mau masuk di salah. Investor silakan buat investor yang penting sesuai dengan pendidikan itu harus jauh dari kendaraan, tidak boleh isi. Pertama itu.
misalkan ada proyek itu satu naik turun Pak, ya kendaraan truk naik turun itu isi. Itu permasalahannya. Sekarang kan yang disampaikan Bapak masalah anak sekolah di mana-mana dalam teknologi apa bentuknya ada sekolah yang terlalu besar itu. Jadi nggak bisa kita lihat di situ, ya. Itu kan ada sekolah dengan mobil, tapi kalau disampaikan mobil molek, mungkin kalau bisa jalan mobil molek, akan kita sarankan jangan menggunakan mobil molek. Sekarang sekali ada, saya pun tidak bisa menjawab dari dulu ya. Komisaris Pak sudah ada izin, sudah keluarnya pertanyaan, makanya kita bahas panggil dinas terkait pengeluaran, ya. Nah, mudah-mudahan sekarang sudah ada solusi dan perizinan disampaikan, mungkin aspirasi dari ini akan disampaikan. Rapat yang telah dilaksanakan barusan, apa poin-poin yang dicapai dan apa tuntutan sebetulnya penolakan untuk kandang ayam ini, Kang? Yang pertama, saya tidak menolak masalah investor. Silakan, saya juga bersikukuh dari dulu. Saya silakan investor masuk ke desa, tetapi aturan yang berlaku atau undang-undang yang berlaku di negara kita atau di kabupaten kita itu harus digunakan atau dipakai. Jangan seperti yang telah terjadi. Saya tadi hasil musyawarah, saya tanya masalah radius, tidak ada jawaban yang dari dinas memuaskan. Masa undang-undang pusat dari Kementan nomor 40 2011 gugur dengan aturan Perda? Ada apa? Kenapa bisa digugurkan? Sedangkan investor itu harus menggunakan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Untuk warga yang lainnya, Pak, apakah ada juga yang menyatakan keberatan di dalam forum? Warga hampir 70% masih menolak. Dengan tegas dia menolak, bahkan keputusan atau jawaban dari pihak dinas tidak memuaskan untuk warga. Baik. Yang valid, belum Baik. ada yang valid dari dinas. Kang, untuk warga sekitar, tadi saya pantau juga masyarakat merasa kecewa karena mungkin tidak dilibatkannya dengan pembangunan kandang itu sendiri, Pak. Seperti apa tanggapannya? Seperti ada undang-undang Omnibus Law, tindak kerja ya, itu udah mulai dikerjakan, tetapi tidak ada warga yang dilibatkan. Mayoritas itu belum ada. Bahkan katanya sih, baru katanya dari orang masih digunakan ada orang luar, baru segelintir orang yang dikerjakan orang setempat. Untuk selanjutnya seperti apa, Kang? Apakah akan meneruskan audiensi di tingkat ya mungkin di DPRD atau seperti apa, Kang? Saya sudah melayangkan surat ke DPRD. Saya nunggu tindak lanjut dari Dewan. Masyarakat sudah siap menunggu dari keputusan Dewan. Ya. Baik, hal terakhir, Kang, untuk harapannya sendiri warga masyarakat yang menolak itu apa sih? Yang pertama, ya tidak maulah adanya kandang ayam. Menurut masyarakat, bukan menurut versi saya. Itu udah dimusyawarahkan beberapa kali dari desa, dari kecamatan Mustika, semuanya menolak. Kenapa ini ada kelanjutannya? Hasil rapat yang dicapai hari ini seperti apa, Pak? Karena tuntutan dari penolak itu adalah tentang perizinan yang mengacu pada Kementan yang seperti tadi yang didiskusikan. Ya, terkait dari hasil pertemuan tadi, pada intinya masyarakat itu salah satunya itu mempertanyakan mengenai radius jarak yang mengacu pada Kementan nomor 40 tahun 2011 jarak minimal itu 500 meter. Untuk CP Intan Jaya Abadi dari proses perizinan yang telah diterbitkan itu satu telah terbit usaha daerah telah terbit juga kesetujuan juga papan ruang dari OSS juga yang terbit secara otomatis. Dan sesuai dengan untuk regulasi terkait intensitas bangunan maka diterbitkanlah berita acara pertimbangan PKKPN dan itu telah diterbitkan oleh pemetaan uang yang di sana itu di keterangan lainnya itu disampaikan bahwa untuk mengantisipasi persepsi masyarakat terhadap radius 100 meter itu maka perusahaan harus mensosialisasikan terkait lingkungan kepada warga sekitarnya. Dan untuk proses izin-izin yang lainnya seperti untuk PBB itu sudah kita terbitkan. Tinggal ada satu proses izin lagi yang belum
yang belum diterbitkan oleh pemerintah daerah, yaitu terkait dengan sertifikat layak fungsi. Sertifikat layak fungsi itu akan diterbitkan oleh pemerintah daerah seandainya proses konstruksi bangunan itu telah mencapai 100% dan akan difungsikan atau dimanfaatkan. Selama proses konstruksi tersebut belum selesai, maka tidak bisa diterbitkan SLA. Dan bila mana proses konstruksi tersebut juga telah selesai, itu belum bisa dimanfaatkan atau difungsikan bila mana SLA-nya belum diajukan oleh pemohon atau pelaku usaha. Itu sih sebetulnya inti. Jadi ada beberapa aspirasi tadi seperti terkait dengan kepedulian dari perusahaan terhadap organisasi kita. Ya, emang itu sebetulnya mah visi dari pemerintah itu kan, prinsipnya itu kan kalau ada satu perusahaan di satu daerah itu harus membuat nyaman warganya juga. Itu pada intinya sebetulnya. Makanya harus ada sinergi antara pengusaha dengan warga sekitar. Itu sih yang kita harapkan. Makanya setelah lanjut ini mungkin kita akan komunikasikan dengan pengusahanya secara langsung. Oh, ini ada aspirasi apa sih yang warga inginkan. Mereka untuk mengantisipasinya dan menindaklanjutinya aspirasi tersebut. Dari Gedung Serbaguna, Kantor Balai Desa Sukamanah, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Taufik Winata, Radar Cianjur, mengabarkan.